Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang pada hari ini kita bersama-sama bisa beribadah secara online. Dimanapun Anda berada, Tuhanlah yang akan menyatukan hati dan roh kita untuk kita bisa menikmati Dia. Saya mengucapkan selamat datang buat Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat buat Anda. Dan seluruh jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kebaikannya, kesetiaannya bisa kita nikmati sampai hari ini. Kita akan memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Nanti setelah itu kita akan menaikkan sembah kita, pujian kita, lalu belajar daripada firman Tuhan. Kemudian kita akhiri dengan menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama membuka ibadah ini. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, membuka ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu di tengah kesibukan kami. Kami rindu Tuhan belajar daripada firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bisa semakin dekat dengan Engkau melalui ibadah ini. Tuhan, beracaralah di antara kami. Meski kami berada di ruangan yang berbeda, tapi kami percaya Engkau yang menyatukan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi pusat daripada ibadah ini. Pujian dan sembah kami akan kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita bersama-sama. Haleluya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Hidup-Mu yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
kekuatanku, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Dan rancangannya begitu indah dalam kehidupan kita, hari lepas hari, dan hari ini harinya Tuhan. Haleluya, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu,
bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita. Biarlah setiap pujian dan penyembahan ini menjadi sebuah wangi-wangian yang harum di mezbah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya beri judul firman Tuhan kita adalah pelindungan Allah itu nyata. Siapakah di sini yang setuju dengan saya bahwa pelindungan Allah itu nyata? Silakan tulis di kolom komentar dan beritahukan kepada kami bahwa Anda juga mengalami sebuah pelindungan Allah yang begitu nyata. Saya sungguh setuju bahwa pelindungan Allah itu nyata, karena pelindungan adalah bagian daripada ekspresi kasih Allah buat kita semuanya. Allah yang penuh kasih itu ditunjukkan dengan memberikan sebuah perlindungan ilahi buat saya dan saudara. Jemaat Tuhan, ketika terjadi perkara-perkara yang sulit bagi kita semua, disitulah kita bisa seringkali merasakan secara nyata mengenai pelindungan ilahi Allah. Pelindungan dan pemeliharaannya nyata buat kita semua. Tetapi sesungguhnya bukan hanya ketika pada masa sulit. Pada saat kita tidak menyadarinya pun, perlindungan Allah itu tersedia buat kita. Saya memiliki sebuah pengalaman bahwa di suatu hari ketika saya waktu itu masih di Indonesia mengendarai sepeda motor, saya tidak merasa bahwa pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan karena saya buru-buru harus ke satu tempat. Tetapi meskipun begitu, Allah melindungi saya ketika saya hendak belok kepada suatu jalan. Tetapi tiba-tiba saya tergerak untuk lurus saja. Dan ternyata ketika saya tidak jadi belok, itu sesungguhnya Allah sedang melindungi saya. Dan betul, dengan beberapa menit kemudian saya menoleh ke belakang, ada suara boom, sesuatu jatuh dan terjadi sebuah kecelakaan. Allah melindungi saya. Bahkan ketika saya tidak menyadari bahwa perlindungan itu nyata buat saya. Nah, jemaat Tuhan, kita perlu ingat bersama-sama bahwa perlindungannya itu tersedia buat kita semua kapanpun. Perlindungan ilahi dari Tuhan akan menjagai kita setiap keadaan dan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Percayai bahwa engkau tidak sendirian. Engkau memiliki Allah yang selalu berada di sisimu, menyertai engkau. Dia adalah Alfa Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang ada di masa dahulu, masa sekarang, dan ada masa depan. Dia Tuhan yang akan terus memberikan perlindungannya buat kita semuanya. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Hanya pada Tuhan saja penjagaan yang bisa kita rasakan. Hanya pada Tuhanlah ada perlindungan. Itu semua disebut dengan perlindungan ilahinya. Mazmur 62 ayat 3 dan 8 dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Hanya Dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Ia pembelaku. Aku tak akan goyah. Dialah Allah yang memberikan aku keselamatan dan kehormatan. Dialah pelindungku dan pembelaku yang kuat. Mazmur 3 ayat 4 juga dikatakan seperti ini. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kau beri aku kemenangan, Kau besarkan hatiku. Mazmur 119 ayat 114 dikatakan seperti ini. Engkaulah pembela dan pelindungku. Aku berharap pada janji-janjimu. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi sangat jelas menunjukkan buat kita semua. Ditulis oleh Raja Daud, di mana dia mengalami perlindungan Allah dalam kehidupannya. Dan sebuah pujian yang sama yang seharusnya kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah pelindung kita. Bahwa Tuhanlah penjaga kita. Bahwa Tuhan adalah pembela kita semua. Hari ini kita akan melihat bagaimana bisa kita merasakan perlindungan Allah yang nyata itu. Kita akan melihat dari kehidupan beberapa tokoh Alkitab sebagai bukti bahwa perlindungan Allah nyata. Dan apa yang mereka alami, sanggup juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita akan melihat daripada kehidupan Musa. Kehidupan Musa dapat menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan Allah nyata di tengah ancaman. Perlindungan Allah nyata ketika
kehidupan orang pada saat itu terancam, namun Musa mengalami penjagaan yang daripada Allah. Kita semua tahu bahwa Musa terlahir di tengah ancaman bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Pada saat itu Raja Mesir tidak suka dengan pertambahan jumlah bangsa Israel yang semakin banyak. Raja Firaun berusaha untuk menekan, dan cara terakhir adalah membunuh semua bayi laki-laki yang baru saja lahir. Alkitab mencatat di Keluaran pasal yang kedua, pada saat itu lahirlah Musa. Musa lahir, Alkitab mencatat ia sangat cantik. Saya mungkin bisa membayangkan bahwa kecantikan itu sengaja supaya Musa bisa terlindungi. Namun bayi Musa tidak bisa dijagai lebih lagi selama 3 bulan. Dan dia harus keluar rumah karena perintah dari raja jelas. Jadi kemungkinan besar orang akan selalu menggedor pintu, akan mengecek setiap bayi apakah dia laki-laki atau perempuan, dan bayi itu harus dilepas. Dan kita baca bahwa akhirnya bayi itu dihanyutkan di Sungai Nil. Mari kita baca bersama di Keluaran pasal yang kedua ayat 3-6. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hamba perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jemaat Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa pelindungan bagi Musa nyata pada saat itu. Pelindungan bagi Musa bisa kita lihat ketika ia ditemukan oleh putri Firaun. Dan Tuhan memunculkan sebuah belas kasihan di hatinya. Meski dia sangat menyadari bahwa bayi itu adalah bayi orang Ibrani. Berhenti sejenak di sana. Bukankah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang daripada Tuhan? Ketika Firaun berusaha untuk membunuh semua bayi laki-laki, tapi bayi Musa mengalami perlindungan dari anak Firaun, di mana bapaknya sendiri berusaha untuk mengancam banyak orang. Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat untuk melindungi kita semua. Dan itu kita lihat dalam kehidupan Musa. Muncul sebuah belas kasihan. Muncul sebuah perasaan yang berbeda untuk tidak mengikuti apa kata ayahnya. Dan dilindungilah Musa untuk bisa hidup bertumbuh dengan baik. Bahkan ketika kakak perempuannya menawarkan ibunya untuk menyusui, yang jelas-jelas seorang Ibrani, putri Firaun tidak keberatan sama sekali. Dan setelah dewasa, malahan ia diangkat anak dan tumbuh besar dewasa di istana Firaun. Bukankah itu sebuah pelindungan Allah yang besar buat kehidupan Musa yang bisa kita pelajari bersama-sama? Jemaat Tuhan, Dia Allah yang sungguh sanggup melindungi kita semua. Di tengah ancaman seperti apapun, Musa dilindungi Allah. Namun perlindungan itu untuk sebuah tujuan. Musa dilindungi untuk sebuah tujuan ilahi. Tuhan merawat Musa dan melindunginya karena ia dilahirkan untuk sebuah tujuan, yaitu melepaskan umat Israel dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Meski di tengah ancaman, perlindungan Allah nyata untuk bisa melindungi kita sampai kepada tujuannya dapat tergenapi dengan baik. Kita tahu persis cerita daripada Musa itu. Tuhan menjagai, dan pada akhirnya dia bisa menjadi pemimpin daripada bangsa itu untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagi kita semuanya, mungkin kita mengalami banyak ancaman hari-hari ini. Saya tidak tahu persis apa yang sedang Anda hadapi, tapi saya tahu persis
Tuhan ingin terus menjaga Anda sehingga Anda dapat mencapai tujuannya yang ilahi. Tuhan ingin memenuhi, Tuhan ingin menggenapi janji-janjinya. Dan Anda harus terus percaya bahwa Dia Tuhan yang akan memberikan perlindungan dalam bidang apapun yang Anda perlukan sampai itu tergenapi. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang terus menjaga dan melindungi Anda. Dia Tuhan yang terus merawat Anda di tengah ancaman apapun itu. Adakah situasi yang sedang mengancam Anda hari-hari ini? Mungkin terancam untuk kehilangan pekerjaan. Mungkin Anda terancam untuk tidak bisa lanjut sekolah karena biaya. Mungkin terancam untuk dideportasi karena visa tidak kunjung keluar. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada banyak cara untuk bisa menyelamatkan engkau dan melindungi engkau yang Tuhan bisa lakukan. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih, Dia Tuhan yang penuh dengan kreativitas, menunjukkan kuasa-Nya sehingga kita terlindungi untuk berjalan sesuai dengan rencananya. Meski situasi mengancam Anda, sehingga Anda bisa mengalami kerugian atau dipersulit, percayalah Allah sanggup melindungi Anda. Katakan amin. 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan setia, Ia akan menguatkan kalian dan melindungi kalian dari si jahat. Mazmur 91 ayat 4 dikatakan seperti ini. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kalau kita tarik hari ini, mungkin kita tidak terancam oleh apapun di sekitar kita. Mungkin hari-hari kita baik. Namun jangan lupa, ada satu kuasa yang berusaha terus mengancam kita supaya kita bisa binasa. Dosa terus akan mengejar kita, mengancam kita sampai kita lengah, jatuh, dan kita menjadi binasa. Namun percayai, Yesus telah mati untuk melindungi kita. Yesus telah mati untuk memberikan kita kuasa atas setiap dosa. Dan kita tidak lagi diikat oleh kuasa itu, meskipun mereka masih sanggup mengancam kita. Jadi hari ini, poin yang pertama yang ingin saya nyatakan buat kita semua bahwa kita harus terus berlindung di bawah hadiratnya Tuhan, supaya setiap rencananya tidak menjadi gagal. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Bangun terus hatimu untuk semakin lekat dengan Tuhan, supaya pelindungan itu nyata buat Anda dan engkau bisa mencapai kepada rencananya yang ajaib. Poin yang kedua adalah pelindungan Allah nyata di tengah tantangan. Saya tahu bahwa kehidupan kita tidak lepas dari sebuah tantangan. Ada masalah-masalah yang perlu kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun dalam menghadapi tantangan-tantangan atau masalah-masalah tersebut, kita akan bisa mengalami pelindungan Allah yang nyata. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan Daud pula. Mazmur-mazmur yang sudah kita baca tadi, itu bukan ditulis hanya semata-mata dari hatinya, namun karena dia telah memiliki banyak pengalaman menghadapi tantangan lepas tantangan, di mana Tuhan juga menyertai dan memberikan pelindungan buatnya. Daud adalah raja kedua dari bangsa Israel. Dia orang yang sudah mengalami begitu banyak hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Bukan karena sebuah dosa. Sebelum dia berdosa, tantangan itu sudah dia alami. Namun Allah sama sekali tidak meninggalkan dia. Allah justru terus melindungi dan menjaga dia. Tantangan yang paling kita ingat dan dikenal oleh banyak orang adalah ketika dia memiliki tantangan untuk melawan Goliat. Dan juga tantangan ketika Raja Saul begitu marah kepadanya sehingga Raja Saul memburu dia untuk dibunuh. Dua peristiwa hal ini begitu nyata buat kita untuk bisa kita lihat bahwa Allah melindungi, Allah menjagai Daud sehingga dia terluput dari setiap binasaan. Kita lihat terlebih dahulu ketika Allah melindungi Daud dari perlawanan melawan Goliat. Daud tidak mengalami perlindungan dari peralatan perang yang diberikan oleh Saul. Ketika
Saul tahu persis bahwa Daud akan melawan Goliat. Saul menawarkan baju perang, alat-alat perang untuk dia kenakan. Namun pernyataan Daud menarik. Dia mengatakan bahwa aku tidak bisa berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Dan setelah berkata seperti itu, Daud akhirnya melepaskan dan dia membawa semua bekal yang sudah dia persiapkan untuk melawan Goliat. Dengan penuh keberanian Daud menghadapi Goliat karena ia telah mendapatkan perlindungan terlebih dahulu daripada Tuhan. Dia telah memiliki jaminan daripada Tuhan bahwa ia akan menang, bahwa dia akan dijagai oleh Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 dikatakan seperti ini. Jawaban Daud setelah Goliat mengolok-olok dia. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sebuah keyakinan yang kokoh di hatinya bahwa dia akan menang karena ada perlindungan yang daripada Tuhan. Daud mengalami kemenangan melawan Goliat karena Allah telah menjamin dan Allah terlibat dalam peperangan tersebut. Dan kemenangan itu menyebabkan sebuah kecemburuan bagi Saul. Cerita berlanjut. Saul menjadi cemburu dan marah, kemudian berusaha untuk membunuh Daud. Alkitab memberitahu akhirnya dikejar-kejarlah Daud oleh Saul. Dan Allah tetap melindungi Daud daripada Saul. Setelah satu kemenangan yang besar, muncullah sebuah tantangan yang baru bahwa dia harus terus menyelamatkan diri. Tuhan menyertai Daud untuk melindunginya dari kemarahan Saul yang cemburu itu. Sebuah marah yang sangat dahsyat. Berkali-kali Raja Daud berusaha untuk membunuh Daud. 2 kali dengan melemparkan tombak ke arahnya. Daud akhirnya harus bersembunyi dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan rombongan pengikutnya agar terhindar dari jangkauan pasukan Raja Saul. Dalam semua pengalaman ini jemaat Tuhan, Tuhan menyertai Daud dan Tuhan melindunginya dari bahaya. Nanti Anda bisa baca di 1 Samuel pasal 18 ayat 12, pasal 23 ayat 13 sampai 14. Disitulah perlindungan Allah nyata. Dia diluputkan. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh sangat dahsyat. Tantangan lepas tantangan dihadapi oleh Daud. Salah satu selesai, muncul tantangan yang lain. Salah satu selesai, lalu kepada masalah yang lain. Daud keluar menjadi seseorang yang baik-baik saja karena Allah terus melindungi. Jemaat Tuhan, adakah sebuah masalah atau tantangan yang sedang menghambat engkau, menghimpit engkau, menyerang engkau bahkan? Percayailah, Allah sanggup melepaskan engkau. Allah sanggup melindungi engkau. Mazmur Daud 46 ayat 1 dikatakan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 18 ayat 35 sampai 36 dilanjutkan. Tuhan, engkau melindungi dan menyelamatkan aku dan menopang aku dengan kuasa-Mu. Aku menjadi unggul karena tindakan-Mu. Kau jaga aku supaya aku tidak tertawan dan aku tidak pernah jatuh. Daud mengatakan kepada Tuhan, ini bukan karena kehebatanku melawan Daud dan terbebas dari Saul, tetapi oleh karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyelamatkan. Kau jaga aku supaya aku tidak tertawan dan aku tidak pernah jatuh.
Sungguhlah setiap orang yang datang kepada Tuhan dan meminta perlindungan daripadanya tidak akan pernah terjatuh, tidak akan pernah jatuh ke dalam sebuah masalah sehingga mereka bisa menjadi hancur berantakan. Allah akan terus menjagai dan melindungi asalkan kita mau terus berada di bawah perlindungannya. Kasih-Nya sungguh nyata, perlindungannya sungguh nyata. Di tengah tantangan apapun yang sedang kau hadapi, mungkin tantangan ekonomi, mungkin tantangan dalam keluarga hubungan, mungkin tantangan dengan pekerjaan, apapun itu, jemaat Tuhan, Dia pasti akan menyelamatkan engkau. Dia pasti akan melindungi engkau. Yang ketiga, perlindungan Allah nyata di antara orang-orang jahat. Yang pertama tadi kita tahu bahwa perlindungan Allah nyata di tengah ancaman. Perlindungan Allah nyata di tengah tantangan. Yang ketiga, perlindungan nyata di antara orang-orang jahat. Poin ketiga ini penting buat kita semua, karena kita sedang hidup di tengah keadaan dunia yang semakin jahat. Bukankah Anda menyadari bahwa kejahatan, dosa, itu menjadi sebuah hal yang lumrah dilakukan oleh banyak orang. Dan orang merasa bahwa rasanya baik-baik saja kalau aku terus hidup di dalam dosa. Adalah baik-baik saja kalau mereka tidak segera bertobat. Dan tidak ada gunanya untuk hidup benar. Banyak orang sedang dalam keadaan seperti itu. Namun ada sebuah cerita di Alkitab yang bisa kita lihat bersama-sama, di mana Allah memberikan perlindungan yang ilahi kepada mereka yang terus hidup benar di dalam Tuhan. Kedua orang tersebut adalah Nuh dan Lot. Cerita Nuh dan Lot adalah sebuah cerita yang familiar buat kita semua mengenai perlindungan Allah di tengah orang-orang jahat. Mereka dilindungi Allah oleh karena kebenaran yang mereka jaga di antara orang-orang berdosa. Nuh dan Lot sama sekali tidak kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika banyak orang berdosa dan mendukakan hati Allah, mereka berdua tetap hidup dengan kebenaran Allah, dan itu menarik perkenanan Allah sehingga mereka bisa dibedakan, mereka bisa mengalami perlindungan Allah yang sejati. Kita lihat perlindungan Allah dalam kehidupan Nuh secara khusus. Pada saat itu seluruh orang begitu jahat di mata Allah. Alkitab memberitahu bahwa Allah berkeputusan untuk memunahkan mereka, semua manusia. Allah menyesal terhadap ciptaannya. Namun Nuh mendapat kasih karunia. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, dan bahtera itu harus dibuat untuk alat Allah melindungi Nuh dan keluarganya. Setelah bahtera itu jadi, Allah mengatakan seperti ini di Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ketika semua orang di zaman itu berbuat jahat, tetapi Nuh tetap hidup benar, Allah melindungi Nuh. Allah melindungi Nuh dan semua keluarganya dari amarah Allah yang dahsyat. Hukuman yang berlaku buat semua orang itu ada pengecualian, khususnya bagi Nuh. Nuh dilindungi Allah dari amarah dan hukuman yang sudah Dia persiapkan untuk semua manusia. Begitu juga dengan Lot. Lot mengalami perlindungan yang daripada Allah. Ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora yang semakin jahat, yang semakin buruk, Allah menyelamatkan Lot. Lot mengalami perlindungan karena ia tetap hidup benar di mata Allah, meski orang-orang di sekitarnya berbuat jahat. Kejadian 19 ayat 15-16 dikatakan seperti ini. Sebuah peristiwa dengan menunjukkan bahwa Allah menyertai dan melindungi Lot. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini.
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seseorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Jemaat Tuhan, dikatakan frasa ini 2 kali. Kalimat menunjukkan perlindungan Allah, supaya engkau jangan mati lenyap. Ada di ayat 15 dan di ayat 17. Sangat nyata, sangat jelas bahwa Allah melindungi Lot oleh karena kebenaran yang ia jaga dalam hidupnya. Ketika mereka berlambat-lambat, malaikat itu malahan menarik dan berusaha untuk berlari lebih cepat. Jangan sampai mereka mati lenyap. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dengan 2 contoh Alkitab yang tadi sudah saya tunjukkan, menggambarkan buat kita semua bahwa Tuhan selalu ingin melindungi kita. Dia memberikan perlindungan kepada keluarga Nuh dan keluarga Lot, bahkan di tengah dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tuhan selalu mau menjaga kita untuk dirinya sendiri. Tuhan mau menjagai orang-orang yang mau hidup benar. Tuhan akan mau melindungi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Betapa indahnya kita bisa mengetahui hari ini bahwa perlindungan Tuhan menyertai kita dan tersedia setiap hari, setiap jam. Itulah kasih Tuhan, kepeduliannya, perlindungannya bagi kita semua. Anda tidak hanya dicintai, saya dan engkau tidak hanya mengalami kasih Allah, tetapi juga dijagai, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. 2 cerita ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup benar masihlah sesuatu yang penting. Ketika dunia semakin jahat dan dosa menjadi hal yang lumrah, kita harus tetap hidup benar seperti Nuh dan Lot, jemaat Tuhan. Kebenaran yang kita jaga tidak akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi bagian pembeda antara kita dengan dunia. Pada akhirnya adalah sebuah perbedaan antara Nuh dengan orang-orang sezamannya. Akhirnya ada sebuah perbedaan antara Lot dengan orang-orang yang ada di Sodom Gomora. Perbedaannya cuma satu. Lot, Nuh dilindungi Allah sehingga mereka selamat. Tetapi mereka yang hidup dengan kehidupan yang jahat, penuh dengan dosa, mereka tidak dilindungi Allah dan mereka dihukum Allah sampai lenyap. Amsal 27 ayat 8 mengatakan seperti ini. Kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjagai orang-orang yang berlaku adil dan melindungi mereka yang mencintai Dia. Hari ini saya sungguh percaya dan mendorong selalu kepada seluruh kita semua, termasuk saya. Mari kita terus jagai hidup kita di dalam kebenaran Allah. Betul, Yesus sudah mati memberikan sebuah kebenaran buat kita. Kita dibenarkan oleh firman-Nya. Kita dibenarkan oleh pengorbanannya. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita harus terus menjaga itu dan jangan pernah kita lepaskan. Karena Allah akan terus melindungi mereka yang mencintai Dia. Mazmur 37 ayat 39 ayat 40 berkata seperti ini. Tuhan menyelamatkan orang saleh dan melindungi mereka di waktu kesesakan. Ia menolong dan menyelamatkan mereka dan meluputkan mereka dari orang-orang jahat sebab mereka berlindung padanya. Di akhir daripada poin ketiga ini, saya mau menyatakan buat kita semua, mengingatkan bahwa jangan pernah kompromi dengan kebenaran Allah. Meski orang jahat terlihat hidup baik-baik saja, mereka semakin makmur. Tidak ada yang salah dengan perbuatan dosa mereka. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Perlindungan Allah nyata dan terjadi di waktu yang tepat buat mereka yang hidup di dalam kebenaran Allah. Hari ini 3 poin yang sudah saya sampaikan buat kita semuanya. Perlindungan Allah nyata di tengah ancaman. Perlindungan Allah nyata di tengah tantangan.
perlindungan Allah nyata di antara orang-orang jahat. Kita semua akan terus dilindungi Allah. Apapun yang sedang mengancam engkau, apapun yang sedang menantang engkau, masalah yang sedang engkau hadapi, bagaimana kehidupanmu di antara orang-orang jahat yang selalu berusaha untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa, Allah ada di antara kita. Allah melindungi kita semua. Dan saya berdoa supaya Tuhan juga terus melindungi keluarga kita semua yang jauh di sana. Buat kita jemaat Hong Kong ini, kita semua memiliki keluarga di Indonesia. Dan biarlah perlindungan Allah juga nyata dalam kehidupan mereka juga. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami ucap syukur buat firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Terima kasih buat perlindungan yang nyata buat kami semua. Kami sungguh sangat merasakan dan melihat bagaimana perlindungan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa terus jagai kami, Bapa terus lindungi kami. Kami tidak akan pernah keluar daripada lindungan-Mu. Kami tidak akan pernah berusaha dengan cara kami sendiri. Namun kami akan menundukkan diri kami kepada kebenaran Allah, kepada kedaulatan Allah, kepada kehendak Allah, supaya kami tetap dalam perlindungan-Mu. Kami butuh perlindungan-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu buat kami semua. Biarlah kami semakin dekat dengan Engkau dan terus hidup di bawah perlindungan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari, bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Haleluya, haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi dari depan Tuhan. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil nama Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya pelindungan Allah akan terus semakin nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada kita, tapi buat anak-anak kita, buat orang tua kita, keluarga kita yang jauh di Indonesia. Supaya mereka semua terus dalam perlindungannya, ditutup bungkus oleh darah anak domba Allah. Malaikat Allah memakari mereka 24 jam. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan syafaat pada saat ini. Saya percaya bahwa Dia Tuhan yang masih menjawab doa. Dia Tuhan yang masih melakukan mujizat. Mujizat masih terjadi. Mujizat belum berhenti. Dia akan terjadi dalam kehidupan kita karena kita sungguh percaya kepada kuasa Allah. Kita akan menaikkan doa. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada seorang bapak yang masih terus mau didoakan karena adanya penyakit di daerah perutnya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong ketidaknyamanan, rasa sakit yang ada selama ini. Supaya segala sesuatunya segera hilang. Tuhan gantikan dengan mujizatnya. Kita semua percaya Dia sanggup melakukan mujizat. Meski yang kita doakan tidak sedang bersama dengan kita. Dia ada jauh, terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi kuasa Allah sanggup turun ke atasnya pada saat ini juga. Kita berdoa buat keluarga kita yang lain. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tidak enak badan. Kita berdoa supaya Allah yang akan menyembuhkan mereka juga. Atau Anda sakit pada saat ini, bagian tubuhmu yang sakit, tumpangkan tangan atasnya. Dan kita akan bersama-sama meminta kemurahan Allah, mujizat yang daripada Allah. Berikutnya kita akan berdoa buat gereja kita, di mana kita segera akan merayakan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. 50 tahun lamanya buat gereja kita ICA. ICA telah menjadi rumah buat banyak orang. Rumah rohani dari rumah kita yang jauh. Ini menjadi sebuah gereja buat kita semua. Ini menjadi sebuah keluarga rohani buat kita semua. Kita patut bersyukur Tuhan tanamkan kita di sini. Dan kita akan terus berdoa buat pelayanan ini di tahun-tahun yang akan mendatang. Kita percaya, kita akan terus berharap ada perkara besar terus terjadi bagi gereja kita di ICA. Karena Tuhanlah yang menjadi Tuhan, Tuhanlah pemilik daripada pelayanan ini. Mari jemaat bersama-sama kita berdoa saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami datang kepadamu membawa sebuah pokok doa ya Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka yang sakit pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau Allah yang masih menyembuhkan. Engkau Tuhan yang masih lakukan mujizat buat kami semua. Kami mau berdoa buat seorang bapa yang memiliki kendala di area perutnya ya Tuhan. Di mana dia sedang berusaha untuk menjalani pengobatan, tindakan medis mungkin yang sedang direncanakan atau sedang dilakukan. Tuhan yang akan lakukan mujizat memberkati semuanya dalam nama Yesus. Tuhan, perut yang memiliki masalah itu akan menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Perut itu akan berfungsi seperti sedia kala. Tidak ada masalah di dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat pada saat ini. Kami lepaskan kuasa Allah. Kami lepaskan kasih Allah. Ketidaknyamanan itu pergi dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan secara total. Kami terus mendukung beliau Tuhan. Sampai kami mendengar bahwa Allah sudah sembuhkan. Sampai kami mendengar bahwa Allah sudah campur tangan buat kesehatannya. Di dalam nama Yesus kami sungguh sangat percaya Allah kami adalah Allah yang ajaib dan heran dalam perbuatannya. Allah kami sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penyakit yang ada di perutnya itu akan hilang dalam nama Yesus. Berkati setiap para dokter, berkati setiap obat yang harus dikonsumsi, berkati makanan diet setiap harinya Tuhan. Biar semuanya mendatangkan berkat, semuanya mendatangkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dan kami mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini. Mungkin karena batuk,
mungkin karena demam, apapun itu namanya, di tengah situasi cuaca pergantian ini Tuhan, kami meminta tutup bungkusan daripada darah anak domba Allah buat kami semua. Sembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada lagi batuk, tidak ada lagi pilek, tidak ada lagi demam. Semuanya sehat oleh karena kuasa Allah. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup lakukan mujizat. Tuhan, sembuhkan kami semua dalam nama Yesus. Supaya kami tidak terganggu dalam pekerjaan kami. Kami tidak terganggu dalam pelayanan kami. Melakukan aktivitas sehari-hari Tuhan dalam keadaan yang sakit tidaklah menyenangkan. Maka dari itu Tuhan, beri kami ketenangan, beri kami kedamaian dan kenyamanan, dan juga kesembuhan dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah terjadi turun atas mereka yang sakit pada saat ini di dalam nama Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami. Kami akan merayakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan 50 tahun lamanya bagi gereja ICA ini Tuhan. Musim lepas musim telah dijalani. Musim lepas musim telah Engkau sertai ya Tuhan. Kami berdoa terus pakailah gereja ini ya Tuhan. Berkati Pastor Edmond Tuhan sebagai senior pastor kami, sebagai gembala kami, dan juga para pastoral lain yang mendukung Tuhan. Biarlah kami terus berusaha mengerjakan visi Allah. Kami terus berusaha bersama-sama membawa kerajaan Allah ke generasi ini Tuhan, dan generasi-generasi berikutnya dalam nama Yesus. Berkati setiap pelayanan yang dilakukan secara offline maupun online. Semua pelayanan yang dilakukan ya Tuhan, untuk bahasa apapun, untuk kalangan masyarakat apapun, semua diberkati. Supaya mereka yang terlayani dapat melihat kasih Allah, dapat melihat damai sejahtera Allah, sukacita Allah melalui pelayanan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa buat acara yang akan dilakukan pada tanggal 21 dan tanggal 22. Semuanya akan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun. Cuaca Tuhan kami berdoa supaya baik-baik saja ya Bapa. Supaya cuaca itu menjadi baik sehingga tidak ada halangan buat kami untuk bisa datang merayakan, menikmati sukacita kebaikan Tuhan buat ICA sepanjang 50 tahun. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami buat gereja kami. Kami sungguh sangat senang, kami sungguh sangat bangga, kami sungguh sangat bersukacita bisa disatukan menjadi satu tubuh Kristus di gereja ICA Hong Kong ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terus berkati gereja kami dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau menutup ibadah kami pada saat ini. Kami sudah menaikkan sembah kami, pujian kami, dan belajar daripada firman-Mu. Saatnya kami mau berpisah ya Tuhan, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang akan memberkati. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan kami menjadi berhasil. Supaya apapun yang kami usahakan akan mendatangkan berkat buat kami dan juga buat keluarga kami di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Bila nama Tuhan yang akan dipermuliakan, nama Tuhan yang akan terus ditinggikan dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Dengarkanlah firman Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Keluar masuk kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami tutup Tuhan ibadah tengah minggu kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, bersyukur kita sudah melakukan ibadah kita dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.